Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk dengan kuliah ke-9. Materi dari saya itu adalah materi kelima ya. Jadi hari ini saya akan masuk dengan materi terkait dengan hak kepemilikan. Lalu kemarin saya bertemu dengan Pak Amruzi. Beliau tampaknya untuk semester ini tidak bisa masuk karena harus mendampingi perawatan istri beliau yang saat ini sedang sakit di Jakarta. Jadi tampaknya untuk semester ini saya akan handle mata kuliah ini sampai dengan UTS ya. Jadi karena saya akan masuk sampai UTS dan kita belum pernah ujian, UTS, UAS dan kita belum pernah ujian, maka minggu depan kita akan melaksanakan ujian yang kedua dengan saya. Kalau ujian pertama dengan Pak Edwin itu bentuknya paper ya kalau nggak salah, kalau saya coba tanya ke beliau dan katanya papernya direvisi seperti itu ya? Betul? Ya, jadi kalau gitu nanti rumahnya saya siapin untuk untuk di ELE supaya nanti paper revisi yang sudah direvisi dan dikoreksi oleh Pak Edwin itu nanti tolong di-upload ke ELE juga. Nanti saya siapin rumahnya di kuliah keempat. Seperti itu ya. Bisa diikuti? Bisa? Hari ini saya akan masuk dengan materi mengenai PowerPoint betul nggak ya? Kan ke-6 ya, sebentar. Ke-5 harusnya. Ini udah belum? Udah ya? Yang ini ke-5 ya? Ini udah ya? Ini minggu lalu kan? Sudah, Lengset. Bu. Ya, ini sudah kan ya? Berarti materi saya sudah materi ke-6 kalau begitu, teori hak kepemilikan. Nanti kita cek lagi, saya juga luar biasa hektik ini, jadi sampai bingung. Sudah sampai mana ke mana. Oke, sebentar. Malah ketutup ya. Oke, baik. Ini materi kelihatan materi dari saya? Kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Oke. Hari ini saya akan masuk dengan materi mengenai teori hak kepemilikan atau property right dan seperti biasa saya sampaikan bahwa materi kuliah saya hari ini itu semuanya ada di buku Ekonomi Kelembagaan karangan Profesor Erani Yustika. Jadi nanti silakan dibaca juga buku di bukunya Profesor Erani terkait dengan teori hak kepemilikan atau property right. Materinya terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah pengertian, yang kedua adalah jenis-jenis property right, yang ketiga adalah sistem ekonomi dan property right, yang keempat adalah property right dan ekonomi kelembagaan, yang kelima property right dan efisiensi ekonomi, dan terakhir adalah contoh kasus jurnal yang risetnya berkaitan dengan property right. Bahasa Indonesia dari property right itu adalah hak kepemilikan. Jadi hak kita untuk mengelola sesuatu. Biasanya property right ini berkaitan dengan sumber daya alam. Jadi kepemilikan terutama seringkali dibahas ketika kita bicara tentang sumber daya alam. Jadi bagaimana sumber daya alam itu dikelola. Nah, karena dia terdiri dari dua kata, ada property dan right. Right itu sebetulnya hak. Ya, jadi right itu artinya hak, makanya human right berarti hak azazi manusia. Nah, kalau property right itu property itu kepemilikan, right itu hak. Jadi definisi umum properti itu adalah benda atau sesuatu, atau definisi ilmiahnya merupakan hak atas sesuatu dan jadi karena dia hak atas sesuatu makanya disebut dengan kepemilikan. Hak mengandung pengertian klaim atas sesuatu yang dapat ditegakkan atau dihormati oleh pihak lain, dan klaim atas sesuatu tanpa adanya perlindungan hukum atasnya atau tanpa bisa ditegakkan tidak akan bermakna atau memberikan manfaat apa-apa. Oleh karena itu, unsur terpenting dari properti itu adalah penegakan atau enforcement. Jadi kalau saya bilang, kalau kemudian saya klaim bahwa saya punya property right terhadap tanah di Indralaya di dekat mana gitu ya, maka kalau saya tidak punya surat-surat, saya tidak punya bukti sah bahwa memang saya punya
saya punya hak atas tanah tersebut, maka saya tidak bisa klaim sebetulnya itu sebagai property right saya, kira-kira gitu. Sama ya kalau misalnya di kayak lagu gitu, itu kan ada property right-nya, ada hak kepemilikannya. Nah, untuk menentukan pemiliknya siapa, maka secara hukum biasanya property property right itu akan diikuti dengan semacam status hukum resmi, didaftarkan secara legal sehingga nanti ketika kita sudah punya status hukum resmi, kemudian ada yang melanggar apa yang kita punya, maka akan ada enforcement atau penegakan hukum, kira-kira gitu. Nah, pengertian properti itu sudah mengandung makna hak, right ya, tetapi banyak ditemukan adanya penggandengan kata properti dengan right, sehingga muncullah frase yang paling sering dipakai dalam kajian-kajian ilmiah itu adalah property right atau di Indonesiakan itu sebagai hak kepemilikan, ya. Jadi, sebetulnya kalau kita bicara properti itu sudah mengandung hak di dalamnya kalau kita lihat definisi, tapi kita sering menemui bahwa properti itu melekat dengan right. Karena kenapa harus pakai kata right lagi? Itu merupakan penegasan atas kandungan makna haknya. Jadi betul-betul kalau kita bicara properti dia harus punya hak penguasaan. Dengan kata lain, properti dapat diartikan sebagai kepemilikan atas sesuatu yang di dalamnya terkandung makna hak untuk paling tidak mengambil manfaat dari sesuatu. Bromley mendefinisikan property right sebagai hak untuk mendapatkan aliran laba atau keuntungan secara aman karena orang lain respect terhadap aliran laba tersebut. Nah, kemudian ada juga yang mendefinisikan property right atau hak kepemilikan itu sebagai hak untuk mengakses, memanfaatkan, mengelola, mengubah, atau bahkan mentransfer sebagian dan seluruh hak atas sesuatu yang ia miliki. Jadi kalau kita punya property right, kita bisa pakai. Jadi kalau misalnya sumber daya nih, saya punya tanah nih misalnya, saya bisa akses tanahnya, saya bisa manfaatkan, saya bisa kelola, saya bisa ubah penggunaannya, atau bahkan ketika saya punya hak atas tanah, itu maka saya bisa transfer ke orang lain. Nah, kenapa kita belajar property right di ekonomi kelembagaan? Karena kalau kita bicara ekonomi kelembagaan, hak untuk menguasai sesuatu itu akan berkaitan kelembagaan itu bagaimana hubungan kita dengan segala hal ya. Makanya harus ada property right di sana. Sesuatu yang bisa berupa barang, jasa, atau pengetahuan yang bersifat intangible. Kemudian pengertian properti ini sangat dekat dengan menguasai sesuatu secara eksklusif. Transfer, jadi property right bisa ditransfer. Jadi kalau saya punya hak kepemilikan atas sumber daya, maka saya bisa jual, saya bisa hibahkan, saya bisa sewakan, saya bisa pinjamkan. Jadi dia bisa berubah. Property right sangat penting dalam ekonomi karena berkaitan dengan kepastian penguasaan faktor-faktor produksi. Jadi kenapa ada hak, kalau sekarang itu salah satu jenis properti right kita itu adalah hak penguasaan hutan yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan. Jadi ketika negara memberikan hak penguasaan hutan kepada perusahaan, maka ya negara itu sebetulnya sudah memindahkan hak pengelolaan hutan itu dari milik negara menjadi milik perusahaan, menjadi private property. Nanti ada berbagai jenis property right. Jadi ada eh, eh, property right untuk negara, ada untuk swasta, ada untuk kepemilikan bersama gitu. Nah, kalau pemerintah mengizinkan perusahaan-perusahaan tertentu mengelola hutan misalnya atau memanfaatkan lahan misalnya, maka itu sebetulnya pemerintah sudah memindahkan property right-nya dari kepemilikan pemerintah menjadi kepemilikan perusahaan. Nah, itu jadi dia bisa berpindah. Property right dan kelembagaan. Nah, ini kenapa sih gitu ya di dalam mata kuliah ekonomi kelembagaan kita perlu belajar property right. Property right merupakan hak yang harus ditegakkan dan dihormati oleh pihak lain. Karena itu properti itu akan memuat aturan-aturan main. Jadi dengan kita memiliki hak, maka kita punya hak untuk menentukan aturan main dari sumber daya yang kita punya itu kayak apa. Dalam penegakannya,
property right tadi memerlukan badan hukum. Tadi saya sampaikan kalau saya memang terbukti memiliki hak atas lahan tertentu gitu ya, maka saya harus buktikan secara hukum gitu. Maka saya harus punya sertifikat formal, maka nanti ada badan-badan hukum yang terlibat. Ada juga yang beralasan mengapa property right perlu ditegakkan, karena property right itu adalah bagian dari hak asasi manusia. Hak manusia untuk memiliki merupakan hal yang paling mendasar. Bila kalau kita nggak punya hak, maka manusia itu sudah kehilangan eksistensinya, kira-kira gitu. Oleh karena itu, pihak berwenang, pemerintah, lembaga adat, atau lembaga yang mendapatkan mandat, biasanya berupaya agar properti manusia atau property right yang dimiliki oleh manusia itu bisa tegak. Jadi kalau di desa tuh ada loh, ada tanah namanya tanah ulayat. Nah itu property right-nya adalah milik bersama, common property right namanya. Tetapi kalau pemerintah dia punya state property right. Jadi kalau misalnya pernah jalan-jalan terus ada lihat lahan ini dimiliki oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Nah, itu berarti state property right, kepemilikan pemerintah. Tapi ada lembaga ada wilayah-wilayah tertentu gitu ya, atau ada sumber daya tertentu yang dimiliki oleh masyarakat. Namanya hak ulayat. Jadi salah satu contoh hak ulayat yang common property right itu adalah hak ulayat. Jadi hak untuk mengelola lahan secara bersama-sama. Jadi dimiliki oleh semua penduduk desa biasanya gitu. Nah, apa sih urgensi, apa sih kepentingan dari property right? Property right ini sangat penting dalam ekonomi karena berkaitan dengan kepastian penguasaan faktor produksi. Jadi kalau saya punya property right terhadap sumber daya tertentu, ya misalnya air, misalnya lahan, misalnya hutan, maka saya menguasai faktor produksi yang ada di dalamnya. Padahal dalam konteks ekonomi faktor produksi itu langka. Maka saya punya keistimewaan ketika saya punya property right. Faktor produksi harus mendapat prioritas utama untuk memperoleh kepastian. Kalau tidak, proses produksi akan terganggu dan menyebabkan perekonomian macet. Terbukti kepastian penguasaan atas lahan dan tenaga kerja sebagai faktor produksi utama telah mendapatkan perhatian penting dalam sejarah ekonomi dari masa ke masa. Semakin tinggi kepastiannya, maka biaya transaksinya makin rendah. Minggu lalu kita sudah bahas tentang biaya transaksi bahwa ketika kita mengelola kelembagaan, seringkali ada biaya transaksi, dan biaya transaksi itu dalam konteks ekonomi makin rendah, maka kegiatan ekonominya makin efisien. Nah, teori tentang property right. Jadi secara umum Furubon dan Richard tahun 2000 membagi property right itu hanya menjadi dua. Ada teori kepemilikan individu dan teori kepemilikan sosial. Jadi dia bagi dua tuh. Ada private property right dan ada common property right. Nah, common property right ini bisa dimiliki masyarakat, jadi bisa dimiliki oleh masyarakat common ya. Jadi masyarakat sosial atau bisa juga dimiliki oleh negara. Jadi dia ada common dan ada state. State ini berarti dia dimiliki oleh negara. Dan biasanya teori kepemilikan sosial ini yang sebelah kanan yang ini itu biasanya dianut oleh negara-negara sosialis, ya. Kalau yang teori kepemilikan individu itu biasanya dianut oleh negara-negara kapitalis, ya. Jadi dia kalau negara-negara kapitalis itu biasanya hak-hak common property right dan state property right itu akan dia ubah menjadi private property right. Jadi diserahkan ke perusahaan-perusahaan tertentu. Jadi kalau di Amerika Serikat itu cenderung mereka pakai teori kepemilikan individu. Tapi kalau di sosialis ya kayak Cina, kemudian Jerman itu kan sosialis ya, biasanya mereka akan gunakan common atau state property right. Tetapi ada juga yang membagi teori property right ini menjadi aliran, ada aliran positivis, menganggap hak kepemilikan itu lahir melalui sistem politik. Sistem politik mendesain hak kepemilikan dan penegakannya melalui pengadilan hukum. Jadi kalau menurut si Rapu dan Levin ini dia mengatakan bahwa kita sebagai manusia bisa dapat property right itu karena politik. Jadi karena formal, aturan-aturan formal, karena kita punya sertifikat lahan, kira-kira gitu. Tapi ada juga orang yang dapat property right itu secara alamiah karena melekat sejak dia lahir.
Ya, kelahiran individu itu biasanya akan disertai dengan hak atas sumber daya yang dia punya, ditegakkan atau tidak melalui proses hukum. Hak bawaan lahir seharusnya tetap ada. Hak apa sih property right, private property right kita? Hak untuk aware terhadap diri sendiri, hak untuk bisa menghirup udara bebas, hak bisa kalau misalnya di desa itu ada sungai dan sebagainya, hak kita untuk bisa menggunakan sumber daya yang common property right itu menjadi milik kita, itu sudah kita miliki sejak lahir. Lalu hak kepemilikan dan biaya transaksi. Hak kepemilikan tidak merujuk pada hubungan antar manusia dengan sesuatu, tapi sebetulnya hak kepemilikan itu merujuk pada hubungan manusia dengan manusia yang muncul dari penggunaan sesuatu dan keberadaan sesuatu dan penggunaannya. Kepemilikan atas sesuatu menjadi penting manakala sesuatu tersebut bersifat langka. Kepastian kepemilikan atas sesuatu yang langka sangat penting untuk dapat berlangsungnya proses transaksi. Semakin tinggi kepastian, maka semakin rendah biaya transaksi. Dalam konteks properti right, biaya transaksi meliputi biaya transfer hak kepemilikan dan perlindungan kepemilikan dari klaim pihak lain. Jadi dengan kita punya property right, kira-kira gitu ya, kita akan misalnya nih kalau kita menguasai sumber daya, kita kita mau ambil misalnya di lahan itu ada air, kita nggak perlu ambil air di lahan tersebut dengan bayar. Nah itu tadi, jadi tidak perlu ada biaya transaksi. Kemudian kalau ada pihak lain yang mengklaim sumber daya yang kita punya, ya maka kita punya semacam sertifikat legal formal bahwa sumber daya tersebut kita yang punya. Jadi dengan memiliki sertifikat legal formal terhadap suatu sumber daya, maka kita punya perlindungan hukum atas kepemilikan sumber daya tersebut. Sehingga kalau ada yang klaim, orang lain nggak bisa klaim lagi, kira-kira gitu. Tittenberg mengidentifikasi karakter property right itu menjadi 3, ada eksklusif. Kenapa eksklusif? Karena kalau sumber daya tanah itu sudah saya yang punya, maka itu punya saya, eksklusif hanya punya saya, bukan punya orang lain, eksklusif. Kedua, transferable. Transferability itu apa? Saya punya tanah, saya punya property right, saya punya private property right, ya, hak kepemilikan pribadi atas tanah. Maka kalau tanah itu saya jual ke orang lain, berarti terjadi transfer kepemilikan. Berarti terjadi transfer property right. Jadi dia bisa ditransfer. Kemudian enforceability. Apa tuh enforceability? Kalau saya punya tanah, kemudian saya punya sertifikat legal formal terhadap kepemilikan tanah tersebut, maka kalau ada orang yang berani mengklaim kepemilikan tanah tersebut, maka saya bisa menegakkan enforcement. Ya, jadi kita bisa menghormati kalau ada yang mau merampas tanah, mau mengakuisisi tanah kita atau rumah kita dan sebagainya. Jadi dengan property right itu kita bisa menghindarkan terjadinya pelanggaran terhadap property right yang kita punya. Nah, Hana, ini yang penting ya. Hana tahun 95 membagi property right itu menjadi 4. Ini mau jadi pertanyaan. Yang pertama adalah private property right. Namanya private. Berarti ya, kalau kita bilang propertinya itu adalah sumber daya, maka sumber daya yang dimiliki itu milik pribadi. Ya, milik swasta. Nah, kalau dia tidak pribadi, orang person to person, bisa juga dia milik perusahaan swasta. Jadi namanya private property right. Tetapi ada loh sumber daya itu yang dimiliki negara. Namanya nanti state property right. Jadi kalau dia milik negara, dia eh, dia milik negara gitu. Tetapi kalau negara punya sumber daya, misalnya lahan, itu negara bisa pindahkan state property right-nya menjadi private property right. Contohnya kalau kita jalan-jalan ke Palembang Icon, ya, Palembang Icon Mall itu sebetulnya adalah state property right. Jadi lahannya itu milik pemerintah, tetapi dipindahkan oleh pemerintah menjadi private property right. Tentu saya yakin sudah melewati dengan aturan legal formal tertentu. Yang ketiga, ada kepemilikan kolektif atau sering disebut dengan common property right. Jadi ada satu sumber daya, ada satu lahan, ada satu kawasan, kalau kolektif itu dimiliki sama-sama. Contohnya tadi hak ulayat. Hak ulayat itu adalah hak
untuk mengelola tanah desa itu bersama-sama, ya. Lalu ada open property right atau kepemilikan terbuka. Contohnya apa? Ini kalau dia kepemilikan terbuka berarti dia nggak punya siapa-siapa. Contohnya apa? Pantai, eh, hutan, itu nggak punya siapa-siapa, maka dia akan jadi open property right. Jadi ada 4 property right. Yang pertama adalah private property right, yang kedua adalah state ya tulisannya state property right, yang ketiga adalah common property right, dan yang terakhir adalah open property right. Keempat-empatnya bisa dipindahkan, bisa berubah statusnya. Nah, ini adalah contoh tipe kepemilikan beserta hak-haknya. Kalau saya punya kepemilikan private, atau kalau saya tadi bilang saya punya private property right, contohnya lahan tuh, kalau contoh private property right itu ya penguasaan terhadap lahan, penguasaan terhadap hutan, itu maka kepemilikannya pribadi, individu atau minimal perusahaan. Hak si individu terhadap lahannya gimana? Dia bisa mengakses lahannya, kemudian dia bisa memanfaatkan, dan dia bisa melakukan kontrol terhadap lahannya. Kewajibannya apa? Kewajibannya adalah mencegah pemanfaatan yang merugikan sosial. Jadi kita nggak boleh, misalnya saya punya lahan di pinggiran Sungai Musi, kira-kira gitu. Tetapi terus saya bikin pabrik, saya bikin UMKM jumputan Palembang, gitu ya. Tetapi hasil dari celupan kain saya itu saya buang ke Sungai Musi. Nah, itu salah satu contoh kepemilikan private property right yang merugikan sosial orang-orang sekitar sehingga tercemar airnya. Yang kedua ada kepemilikan bersama atau common property right. Tadi saya sampaikan, tentu saja pemiliknya kolektif. Semua pemilik, ya, jadi semua penduduk desa yang punya hak tanah ulayat, tanahnya namanya tanah ulayat, haknya namanya hak ulayat. ULAYAT. Jadi dia bisa mengakses, bisa memanfaatkan, dan bisa mengontrol. Kecuali orang-orang yang di luar common tadi. Ya. Lalu kewajibannya apa? Karena inilah hanya milik, sumber dayanya milik bersama, maka dia harus merawat, dia harus atur, dia harus tingkatkan pemanfaatannya. Yang ketiga ada kepemilikan negara atau state, ya, state property right. Ada state property right. Kepemilikannya negara, kepemilikannya milik negara, haknya sama, bisa mengakses, bisa memanfaatkan, dan bisa mengontrol. Kewajibannya apa? Kewajibannya karena ini punya negara, kita harus berpikir untuk menjaga supaya tujuannya tetap untuk kepentingan negara atau setidaknya punya manfaat sosial. Ya. Nah, kemudian yang terakhir ada open property right atau akses terbuka. Tadi saya sampaikan kalau laut lepas itu nggak ada yang punya, punya sih batas negara ya, tergantung batas negaranya sebetulnya. Dalam konteks tidak ada. Apa yang bisa kita lakukan? Hak kita memanfaatkan, ya. Nah, kewajiban kita apa? Gitu. Sampai sejauh ini sebetulnya karena dia tidak ada yang punya, kewajiban kita tidak ada, gitu ya. Tetapi kalau berkaitan dengan sumber daya alam, hati-hati gitu untuk open property right. Kenapa? Kita boleh memanfaatkannya, tetapi tetap harus memperhatikan konsep sustainability. Jangan sampai karena kita tidak punya kewajiban, kemudian kita mengambil begitu saja dan akhirnya rusak sumber dayanya gitu. Jadi harus hati-hati. Jadi saya ulang, ada 4 property right, ada pribadi private property right, ada state property right, ada common property right, dan ada open property right. Nah, antara satu property right dengan property right yang lain itu bisa pindah loh. Jadi tadi kan dia sifatnya eksklusif, transferable, dan enforceability. Jadi dia bisa, jadi kalau saya punya di awal misalnya saya punya common di desa itu ada common property right, kemudian oleh kadesnya lahannya dibagi-bagi, maka dia berubah jadi private property right. Atau lahan negara, karena awalnya negaranya nggak kayak negara kita nggak sanggup mengelola demikian luas lahan yang dimiliki oleh negara, maka diminta dikelola oleh perusahaan, maka statusnya berubah dari state property right menjadi private property right. Ini sudah ya, jadi ini sama kayak tadi, jadi ada 4 ya, ada private property right,
hanya pencetusnya saja yang berbeda ya, Bromley. Ada private, ada common, ada state, dan juga ada open property right. Bundle of right atas sumber daya. Jadi satu yang perlu kita pahami ketika kita menguasai property right itu bahwa kita punya akses. Kita punya otoritas untuk masuk ke sumber daya tersebut. Kita punya akses. Yang kedua, apalagi kalau kita punya sumber daya itu, kita punya property right atas sumber daya, kita bisa ambil loh. Nah, itulah yang terjadi di hutan-hutan Kalimantan, di hutan-hutan yang ada di Sumatera Selatan. Ketika terjadi perubahan hak kepemilikan dari state property right menjadi private property right, maka hutan-hutan itu bisa dipanen sama pengusaha-pengusaha yang mendapat hak kepemilikan hutan, kira-kira gitu. Lalu ada manajemen, kita bisa membuat keputusan bagaimana sumber daya itu dimanfaatkan. Lalu ada exclusion, kita boleh memutuskan siapa yang bisa mengakses sumber daya kita itu dan siapa yang tidak boleh. Dan yang terakhir bisa ditransfer, bisa dijual, bisa disewakan, bisa diwariskan. Ya, dua hak pertama yang atas ini adalah level operasional dan tiga sisanya adalah hak kepemilikan bersama. Semakin lengkap hak-hak dimiliki, semakin bersifat private, semakin sedikit maka semakin ke arah common property right. Jadi kalau kelimanya ini dimiliki, ya, kalau 5 syarat ini dimiliki, maka dia jadi private property right. Kira-kira gitu. Tapi makin sedikit syarat ini dimiliki, misalnya dia cuma bisa mengakses sama mentransfer, maka makin sedikit, maka dia akan makin jadi private property right. Jadi makanya nih, semakin lengkap syaratnya jadi private, semakin sedikit syaratnya jadi common. Kira-kira gitu. Sistem ekonomi dan property right. Ternyata dalam perkembangannya sistem ekonomi yang dianut oleh sebuah negara itu ternyata mempengaruhi keputusan dia dalam pengelolaan sumber daya, dalam pengalokasian hak kepemilikan sumber daya yang dimiliki oleh negara tersebut. Karena itu saya akan coba sampaikan dulu bahwa secara umum ya, sistem ekonomi itu ada kapitalis murni Amerika Serikat, ada sosialis murni itu biasanya China, dan ada campuran. Indonesia mana? Indonesia campuran deh gitu ya. Kalau kapitalis namanya kapital ya. Jadi hak kepemilikan dan sistem ekonomi kapitalis. Kalau kapitalis gimana? Seluruh kepemilikan diserahkan kepada swasta dan diatur oleh mekanisme pasar untuk mencapai ekonomi yang efisien. Jadi kalau di Amerika Serikat orang-orang kapitalis gitu ya, itu negara-negara kapitalis itu biasanya mereka lebih prefer untuk memberikan hak penguasaan itu atau hak kepemilikan itu menjadi private property right. Berbeda dengan negara-negara sosialis. Negara-negara sosialis justru common property right. Kepemilikannya kepemilikan bersama, tapi common property right ini harus kita akui. Ya karena dia kalau perusahaan itu kan dalam tanda kutip mereka berbasis efisiensi ya, namanya perusahaan kan pengen selalu efisien. Tapi ketika sumber daya itu menjadi milik bersama, itu nggak ada yang mau bicara tentang efisiensi. Jangan-jangan di dalamnya ketika ada kekurangan ya maksudnya, ketika negara itu dia sumber daya hutannya menjadi common property right, semua bisa masuk, orang cenderung ada perilaku oportunis, mau mengambil saja tanpa ada perilaku untuk menanam kembali misalnya gitu. Jadi ada kekurangannya juga yang sosialis tadi. Yang kapitalis juga sama, kita khawatir dua-duanya akan menimbulkan adanya pemburu rente ya gitu dan perilaku-perilaku negatif dari sisi kelembagaannya. Kalau sistem ekonomi campuran gimana? Kalau sistem ekonomi campuran itu sering disebut dengan welfare economic system, ya, jadi ekonomi kesejahteraan. Nah, di welfare ekonomi ini kepemilikan pribadi dijamin keberadaannya, tapi negara juga memiliki hak untuk mengelola sumber daya yang menyangkut kepentingan umum. Sistem ini muncul karena tadi saya sampaikan di awal, kapitalis dan sosialis itu punya kelemahan dan kelebihan. Jadi
Tadi kan saya sampaikan kalau kita terlalu kapitalis, maka negara tuh sama sekali tidak menguasai sumber daya dan semuanya diserahkan ke swasta. Tapi kalau kita terlalu sosialis, maka negaranya terlalu berat karena harus mengelola semua sumber daya gitu. Jadi karena itu muncullah apa yang disebut dengan welfare ekonomi. Jadi kira-kira ya kalau dalam bahasa sehari-hari itu menerapkan private property right-nya secukupnya dan juga menerapkan common property right-nya juga sesuai kebutuhan. Gitu. Nah, ini adalah perbandingan kelembagaan kapitalis ya. Ini negara kapitalis semua nih antara Amerika Serikat, ada Jerman, ada Jepang ya. Apa sih yang perlu kita lihat ya ekonomi institusinya? Institusi politiknya mereka kalau Amerika Serikat adalah demokrasi liberal, kalau Jerman sosial, kalau Jepang itu develop develop ekonomi kira-kira gitu. Mereka maunya demokrasi pembangunan, birokrasi kuat, hubungan timbal balik antar negara dan pasar. Lalu ada dari sisi institusi ekonominya biasanya kalau di Amerika Serikat terdesentralisasi. Jadi semua tuh karena dia private ya, jadi semua tuh dikembalikan ke swasta 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 swasta. Pasarnya terbuka, pasar modalnya tidak terkonsentrasi, tidak ada ruang bagi BUMN. Kalau di kita kan ada BUMN nih, kalau penganut ekonomi campuran. Karena BUMN akan mengelola sumber daya, kira-kira gitu. Tapi kalau di Amerika Serikat tuh nggak ada BUMN. Di Jerman, pasarnya terorganisir, pasar modalnya terpusat pada bank, ada kepemilikan negara untuk sumber daya ekonomi strategisnya. Di Jepang, biasanya pasarnya terpimpin, sulit untuk melakukan penetrasi pasar di Jepang, jadi kalau di Jepang itu mau masuk pasarnya susah, jaringan bisnisnya ketat, lalu kebijakan pemerintah juga mempengaruhi pasar, negara mengadakan koordinasi integratif dengan pihak swasta, dan ada common property right. Kemudian dari sisi ideologi ekonomi, di Amerika Serikat biasanya mereka laissez-faire ya, kalau biasanya free, kebebasan usaha. Tapi kalau di Jerman sudah ada social in partnership, kalau di Jepang sudah ada teknonasionalisme. Paham dan berkeyakinan bahwa negara itu harus dikelola oleh para teknokrat. Jadi kalau kita lihat seperti ini, negara yang paling kapitalis itu adalah Amerika Serikat. Hak kepemilikan dan ekonomi kelembagaan. Ekonomi klasik atau neoklasik mengakui bahwa keberadaan eksternalitas, namun pasarnya tidak menyelesaikan sehingga diperlukan intervensi pasar. Jadi gini, ketika salah satu kekurangan dari ekonomi klasik itu mereka mengakui bahwa di pasar atau dalam mengelola sumber daya, kan kalau saya bicara sumber daya, harapan saya semua sudah paham ya, karena kan kalau ekonomi itu 4 kata kuncinya. Ada sumber daya resource-nya langka, kemudian kebutuhan manusia tidak terbatas, dan akhirnya karena kebutuhannya tidak terbatas, sumber dayanya langka, mereka harus memilih, harus choice, harus memilih. Nah, efek dari sumber daya yang terbatas ini atau aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dan sumber daya terbatas itu menimbulkan apa yang disebut dengan eksternalitas. Eksternalitas itu apa? Eksternalitas itu kerusakan yang bisa muncul karena kegiatan penggunaan sumber daya tadi. Misalnya nih, kalau dalam konteks penggunaan sumber daya alam ya, sumber daya alamnya habis, karena hutannya sudah habis akhirnya terjadi erosi, atau kalau di kota-kota besar itu sudah banyak pabrik-pabrik yang yang membuat munculnya banyak limbah, ada limbah cair, ada limbah di udara gitu. Nah, itu adalah eksternalitas. Menurut Ronald Coase, eksternalitas dapat diselesaikan melalui mekanisme pasar, asalkan hak kepemilikan telah diatur dengan baik. Contohnya, jika industri akan membuang limbah ke sungai, maka ia harus membayar atau memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan. Hal ini dapat dilakukan jika hak masyarakat atas jasa lingkungan sungai telah mendapatkan pengakuan. Peran pemerintah mempertegas atau menjamin hak masyarakat atas jasa lingkungan, ya. Jadi
Nah, dinamika property right, dia harus dinamis, artinya property right tadi akan mengalami perubahan seiring dengan perubahan sistem sosial, politik, budaya, dan teknologi. Ketika jumlah manusia sedikit, sumber daya melimpah, tidak ada masalah dengan hak kepemilikan. Tetapi, dan mungkin kalau zaman dulu gitu kita tidak perlu ada aturan main, terutama terkait dengan hak kepemilikan lahan misalnya. Tapi kalau sekarang kita menginginkan ada private property right untuk lahan, maka kita perlu aturan atau surat legal formal terkait dengan lahan yang kita kuasai. Kepemilikan bersama yang secara tradisional hidup dan efektif menjaga keseimbangan pemanfaatan sumber daya alam juga mengalami tekanan hebat seiring dengan meningkatnya jumlah populasi. Jadi di desa-desa tadi terkait dengan kasus hak ulayat gitu. Di desa-desa hak ulayat itu akhirnya kan hak ulayat yang tanahnya disebut dengan tanah ulayat itu kan sebetulnya common property right ya, jadi kepemilikan bersama. Itu akhirnya berubah menjadi private property right. Karena dorongan tadi jumlah manusia yang jumlahnya terus nambah sementara tanahnya terbatas. Ini tadi saya sudah sampaikan ya. Nah, property right dan efisiensi ekonomi. Efisien itu apa sih? Efisien itu untuk memperoleh output yang lebih banyak, outputnya lebih banyak tapi dengan input yang sama. Maka apa yang bisa dilakukan? Gitu, yang bisa kita lakukan itu adalah dalam konteks umum ya. Ketika kita mengejar efisiensi dalam konteks umum, maka kita bisa meningkatkan spesialisasi tenaga kerja, kita bisa meningkatkan kapasitas dan inovasi teknologi. Tapi terkait dengan perkuliahan kita, salah satu yang bisa menjamin adanya efisiensi itu yang ketiga ini nih. Meningkatkan kepastian status kepemilikan sumber daya. Ya, pemberian status atau perlindungan hak kepemilikan atas temuan teknologi atau barang dan jasa baru itu berimplikasi terhadap peningkatan produktivitas dan efisiensi ekonomi. Yang kedua, ketidakjelasan kepemilikan terhadap sumber daya alam menyebabkan terjadinya kecenderungan eksploitasi besar-besaran yang dalam jangka panjang akan menurunkan efisiensi ekonomi. Kalau ada yang mau tanya silahkan ya. Nah, ini ada satu jurnal yang bicara tentang kelembagaan dan perubahan hak akses masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove di Sinjai. Ini bisa jadi salah satu ide riset yang bisa mahasiswa kembangkan. Jadi di daerah desa-desa itu kan sekarang banyak hutan-hutan yang kemudian berubah menjadi hutan masyarakat ya, yang kemudian berubah statusnya dalam tanda kutip menjadi private property right. Itu kelembagaannya kayak apa? Itu bisa diteliti, ya. Nah ini mereka mendapatkan multiplier property pada hutan mangrove di Sinjai. Lahan itu secara de jure ya harusnya state property. Jadi di atas kalau de jure itu kan berdasarkan aturan dia adalah lahan atau tanahnya itu di hutan mangrove itu milik pemerintah. Tapi pada saat di lapangan dicek, oh ternyata sudah berubah semua jadi private property right. Kayu mangrove-nya harusnya kan milik negara, state property right. Tetapi ketika dicek di lapangan, ternyata private property right. Tetapi untuk ikan, udang, itu masih tetap common property right, milik bersama, kayu bakarnya juga milik bersama, sementara fungsi ekologi lain, misalnya abrasif, penahan banjir, intrusi air, perkembangan biota, itu tetap sebagai public property right. Nah, hasil riset ini menguatkan teori pengembangan institusi ya yang self governing di mana melalui aturan operasional dan aturan kolektif kita sudah belajar ya teori kolektif mampu menjadi patokan bagi setiap anggota dalam memperlakukan sumber daya milik bersama. Pengembangan aturan oleh kelembagaan lokal dalam hal ini KPSDA ACI mampu mengatur pemanfaatan sumber daya dan mangrove di Sinjai secara berkeadilan sehingga mampu mencegah berkembangnya perilaku free rider. Jadi ada free rider dan ada pemburu rente yang nantinya akan mengancam kelestarian sumber daya mangrove. Seperti itu.
Demikian materi kuliah saya hari ini. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan terkait perkuliahan saya. Kenapa banyak yang matiin video? Silahkan, ada yang ingin bertanya? Ada? Nyimak nggak kira-kira? Coba Ibel. Ibel dengan suara Ibu. Ibel, contoh common property right yang Ibu ulang-ulang tadi apa namanya? Common property right. Tadi contohnya apa? Nah, common property right itu apa coba? Yuk, bisa nggak? Common property right itu apa sih? Silakan. Ibel, common property right, Ageva. Common property right itu apa, Ageva? Apa itu common property right tadi? Ingat nggak? Grace Izin Hel. menjawab, Bu. Oke, siapa? Silakan. Haris. Siapa? Common property right itu hak Haris. hak kepemilikan bersama, Bu. Hak kepemilikan bersama. Ya. Kalau private property right, Kanza, silakan Kanza. Hak kepemilikan pribadi. Hak kepemilikan pribadi. Contoh hak kepemilikan pribadi itu kayak apa sih? Rani Triputri. Rani, silakan Rani. Contoh hak kepemilikan pribadi itu apa sih kira-kira? Silakan. Rani, Masya Allah. Hak kepemilikan pribadi itu contohnya apa? Ada yang bisa bantu? Silakan. Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Tempat tinggal, Bu. Siapa? Aditrian dulu tadi ya, yang cowok ya? Aditrian? Untuk hak kepemilikan pribadi itu kayak kita ada tanah gitu, Bu. Mm-mm. Itu kayak pemilikan pribadi kita, nggak bisa digugat sama siapapun. Oke, betul ya. Jadi Haris, Aditrian ya, betul ya. Kalau contoh common property right, tadi Faris sudah jelaskan, common property right itu adalah sumber daya atau hak kepemilikan bersama. Biasanya hak property right ini berkaitan dengan pengelolaan sumber daya, kepemilikan sumber daya. Contohnya apa? Grixheldalogi. Silakan. Contohnya lahan di desa gitu, Bu, yang Ya. bisa dikelola oleh masyarakat di desa itu secara bersama-sama. Iya, oke, betul. Ada tanah di desa yang bisa dikelola bersama-sama itu tadi saya sebut tanah apa ya namanya? Sundriani, silakan Sundriani. Sundriani. Oke, Gladys saja, Gladys silakan Gladys. Tanah apa tadi Gladys? Namanya Gladys? Tanah apa? Ulayat kalau nggak salah. Tanah ulayat. Hak untuk mengelolanya namanya hak ulayat. Nanti cari di Google, tuh banyak tuh. Kalau ada yang mau riset tentang tanah ulayat dari di desa-desa tuh menarik sebetulnya. Karena sekarang tanah ulayat itu banyak yang berubah fungsi menjadi private property right. Ya, karena tekanan jumlah penduduknya banyak, tapi jumlah lahannya ya segitu-segitu aja. Ya, kalau kayak pantai gitu ya, itu sekarang hak kepemilikannya apa ya? Pantai, misalnya kita jalan-jalan ke Izin Lampung. menjawab, Bu. Ya, silakan. Siapa? Tar dulu. Febrian, Bu. Oke, Febrian silakan. Hak kepemilikan terbuka, Bu. Terbuka. Oke. Terus ada lagi? Pasti nggak? Pasti nggak kepemilikan terbuka? Oke, gimana? Kalau untuk untuk pantai gitu ya, hati-hati. Karena ada pantai yang sudah berubah menjadi private property right. Tandanya apa dia berubah jadi private property right? Apa tandanya?
kalau pantai itu sudah berubah statusnya jadi private property right? Coba Talita. Berubah nama menjadi hak pribadi mungkin. Nah, jadi tandanya apa? Ya tadi, jadi dia jadi pribadi ya, tapi tandanya bahwa dia berubah status dari common menjadi private itu apa sih tanda yang paling kelihatan gitu kalau kita jalan ke sana? Kita disuruh apa? Disuruh bayar biasanya untuk masuk ke sana. Ya nggak? Maka ketika kita masuk ke sana sudah disuruh bayar, itu berarti dia sudah berubah status dari common property right menjadi private property right. Gitu. Bahkan ada teman saya, misalnya nih di Oku Selatan itu ada satu pulau di tengah Danau Ranau itu sudah jadi private property right gitu loh. Jadi kalau misalnya ada yang jalan-jalan ke Danau Ranau, di tengah Danau Ranau itu kan ada pulau tuh. Nah, pulau di tengah Danau Ranau itu sudah jadi private property right sekarang gitu loh. Kan banyak sekarang kalau makanya suka ribut, oh ada pulau di Bali itu dijual gitu. Itu berarti sudah ada perubahan status. Harusnya kan nggak mungkin kalau pulau itu dimiliki oleh pribadi, harusnya dalam logika kita harusnya kan private property right kan, harusnya common property right ya kalau kayak pantai, kalau pulau dan sebagainya. Tapi ternyata bisa berubah status gitu loh. Ya, kalau kita jalan ke NTB, NTT itu banyak pantai-pantai yang sudah berubah jadi private property right dan nggak bisa sembarang orang bisa masuk. Kira-kira gitu. Bisa ikutin sampai sini? Kalau negara sosialis, ya, kalau negara sosialis China misalnya, itu mereka biasanya lebih banyak pakai private atau common property right, ihlasul amal. Silakan ihlasul amal. Silakan ihlasul. Ya, Bu. Apa, Bu? Kamu ada coba apa jawabannya? Tahu nggak? Dengar nggak saya ngomong apa tadi? Kalau negara sosialis itu dia lebih banyak menerapkan private atau common property right. Coba jawablah ya. Private, Bu. Negara sosialis, yakin? Yakin, Bu? Oh, oke. Ayub, bener nggak Ayub? Bukan, Bu. Oke, apa harusnya? Harusnya itu common property, Bu. Common property. Soalnya kalau yang private property itu biasanya negara yang menganut kapitalis. Nah, negara-negara kapitalis ya. Jadi kalau di kita memang banyak, kalau kita sebetulnya negara dengan ekonomi campuran ya, dan bahkan kita menyebutnya dengan ekonomi Pancasila. Sehingga di kita itu ada sumber daya yang dikuasai oleh negara, tetapi ada juga sumber daya negara yang kemudian dikuasai oleh pribadi. Gitu. Ada yang mau tanya lagi silahkan. Ibu izin bertanya, Bu. Kan itu kan tadi Ibu jelasnya perbandingan kelembagaan kapitalis antara Amerika Serikat, Jerman, dan Jepang. Nah, Jepang itu kan bersifat untuk ideologinya kan dia menganut nasional itu atau paham keyakinan bahwa negara harus dikelola oleh para teknokrat. Maksud dari teknokrat itu apa ya, Bu? Oke, kalau dia negara dikelola oleh teknokrat itu orang-orang pemerintahan. Maka biasanya nanti di Jepang akan lebih banyak state property right daripada private property right. Kalau state property right itu berarti sumber dayanya akan banyak dikuasai oleh pemerintah. Ya, tadi kan ada common ya, ada state, ada private, ada open. Open itu sama dengan public property right. Bisa ikutin? Miko? Oke, jadi gitu ya. Ada lagi yang mau tanya silahkan. Jadi materi bagaimana property right dihitung ya. Jadi nanti property right ini akan berdampak pada eksternalitas.
Eksternalitas itu adalah dampak-dampak, bisa positif, bisa negatif. Tapi cenderung dampaknya negatif lebih banyak gitu. Kadang-kadang sering identik dengan negatif. Walaupun sebetulnya kalau kita bicara eksternalitas, dia ada positifnya juga. Misalnya penduduknya jadi bisa kerja, awalnya nganggur, itu eksternalitas positif. Tapi seringkali eksternalitas itu negatif. Jadi pengelolaan sumber daya tadi, karena misalnya saya punya private property right, kemudian sumber dayanya saya olah, itu ternyata punya dampak, punya eksternalitas. Eksternalitas negatifnya apa? Misalnya karena saya terlalu banyak pohonnya saya ambil, saya tebang pohonnya, saya ambil kayunya, akhirnya longsor, akhirnya banjir. Nah, itu eksternalitas negatif yang mungkin muncul dari hak kepemilikan pribadi tadi. Ya, atau misalnya di sekarang lagi banyak kawasan mangrove yang dibuka menjadi kawasan wisata. Kawasan mangrove itu kan ada pohon mangrove-nya, menarik karena ada pohon mangrove. Kemudian di antara mangrove-nya itu nanti biasanya ikan-ikan suka ngumpul di akar-akarnya, ada ikan, ada udang. Kalau di Sungsang tuh banyak yang seperti itu. Nah, persoalannya adalah ketika areal mangrove itu kemudian dibuka menjadi areal wisata, misalnya anggaplah hak kepemilikan mangrove-nya tetap common, jadi yang membukanya itu pemerintah, orang-orang desanya secara bersama-sama. Tapi nanti ada eksternalitas takutnya. Kenapa takutnya ada eksternalitas? Karena yang harusnya mangrove-nya itu bisa jadi tempat hidup berbagai biota, karena banyak kunjungan dan sebagainya tuh jadi rusak biota-biota yang ada di kaki-kaki mangrove-nya itu, di akar-akar mangrove-nya. Nah, jadi ada eksternalitas. Nah, bagaimana eksternalitas positif negatif ini dihitung, itu sebetulnya lebih banyak dibahas di mata kuliah ekonomi sumber daya alam. Jadi di mata kuliah ekonomi sumber daya alam itu seharusnya ya, semoga ada valuasi ekonomi, dan di valuasi ekonomi itu akan diajari salah satunya adalah bagaimana cara menghitung eksternalitas positif dan menghitung eksternalitas negatif secara ekonomi. Jadi kan banjir, oh banjir itu kerugiannya sekian, nah itu dihitung secara ekonomi. Nah itu ada di mata kuliah ekonomi sumber daya alam. Di mata kuliah ini saya sampaikan saja bahwa ketika kita punya hak kepemilikan apapun ya, bisa private, bisa common, bisa state, bisa public property right, keempat hak kepemilikan yang mungkin kita punya itu bisa menyebabkan terjadinya eksternalitas. Eksternalitas itu bisa positif, berarti dampaknya positif setelah kita punya hak, atau justru bisa negatif setelah kita punya hak kepemilikan. Kira-kira gitu. Bisa dipahami materi hari ini? Bisa ya? Oke. Ada yang mau tanya lagi? Silahkan. Izin bertanya, Ibu. Ya, silahkan. Kalita. Izin, Bu. Untuk yang open property right itu kalau mau jadi private property right itu, Bu, ada ikut campur tangan dari state property right-nya nggak, Bu? Oke, baik. Open property right, sebetulnya kalau kita bicara dalam kondisi ekonomi sekarang, kalau kita bicara dengan jumlah penduduk saat ini, gitu ya, kayaknya kita nggak akan menemukan ada public property right, kira-kira gitu. Hutan-hutan yang ada itu sekarang sudah menjadi state property right, misalnya. Kalau toh ada open property right atau public property right itu biasanya ada di batas antar negara. Jadi kalau di laut itu ada batas zona setelah ZEE itu kan ada wilayah yang tidak dimiliki oleh dua-dua negara, kira-kira gitu. Nah, itu ya tergantung negosiasi antara kedua negara, dia ada batas bebas yang tidak dimiliki oleh kedua negara. Nah, tinggal tergantung kedua negaranya itu bersepakat. Makanya kalau orang-orang, kalau kita ke Sungsang misalnya ya, itu banyak kapal-kapal dari Cina yang ngambil ikan di situ. Gitu. Alasan mereka apa? Karena mereka itu berada di zona lepas yang tidak ada, yang di luar wilayah Indonesia dan di luar wilayah Cina, misalnya gitu. Atau jadi nggak ada kepemilikan. Nah, kalau misalnya kayak hutan atau apa gitu, kalau misalnya mau dirubah hutan desa misalnya ya, dia public property right. Kalau toh mau diubah menjadi private property right, maka perlu ada kesepakatan. Tetapi
Kalau dari public menjadi private itu saya melihat di dalamnya mungkin ada free rider, di dalamnya mungkin ada perilaku oportunis gitu ya. Karena kan dari publik tuh, dari nggak punya siapa-siapa, berarti kan untuk pindah itu dia harus ya harus melakukan apa ya, perjanjian dengan lembaga tertentu gitu untuk bisa mendapatkan private property right-nya dan di kita banyak yang seperti itu. Kira-kira gitu Talita. Ada lagi Baik. silakan. Ya, bisa ditangkap ya Talita apa yang saya sampaikan? Iya, Ibu, bisa, Ibu. Baik. Grevita, Ikhlasul Amal dan Grevita ini coba diaktifin dulu kameranya bisa? Oke, Ikhlasul. Ya, ada yang mau tanya silahkan. Nggak ada? Silahkan. Jadi materi hari ini terkait dengan hak kepemilikan. Minggu depan kita akan melaksanakan ujian. Untuk materi saya dari kuliah ke-5 sampai kuliah ke-9 ya, kalau nggak salah. Nanti coba dicek kembali. Soalnya case project, jadi nanti saya akan kasih kasus dan mahasiswa akan diminta menjawab pertanyaan sesuai dengan kasus yang saya sampaikan. Seperti itu. Ya. Ada yang mau bertanya silahkan. Kalau tidak ada saya tutup kuliahnya. Bertanya, Bu. Oh ya, silakan, silakan. Kan untuk yang dari Pak Edwin itu bukan paper, Bu, tapi itu esai, Bu. Kayak kami itu disuruh buat esai, kayak meneliti suatu itu kan, Bu, materi yang udah dijelasin oleh Pak Edwin yang 4 materi itu, Bu. Jadi kami membuat esai, Bu, bukan paper. Oke. Tapi ada revisi ya? Iya, Bu, kemarin disuruh revisi semua. Nanti Ibu buatin kemarin yang paper awalnya kan sudah esai awalnya sudah di-upload ya di Eller ya rasanya. Iya, Bu, sudah di-upload di Eller juga, Bu. Nah, nanti yang revisinya tolong di-upload juga di Eller. Gitu ya. Baik, Ibu. Oh iya, Bu, ada lagi, Bu. Kan ada yang pindah dari Indralaya ke Palembang 3 orang, Bu. Terus? Mungkin mereka nggak ikut kemarin, Bu, dengan Pak Edwin. Jadi gimana itu, Bu? Nggak ikut dengan Pak Edwin. Tapi ini jumlah kita tetap 22 maksud Ibu? Atau harusnya sama Pak Edwin jadinya 8 berapa nih? 21 kurang 3 18 ya sama Pak Edwin. Gimana? Kalau saya lihat saya capture absen karena kemarin kan saya ngecek daftar hadir di ELE waktu Pak Edwin. Nah, itu ada yang 21 maksud saya gitu. Jadi gimana nih? Apakah yang pindahan dari Palembang coba raise hand dulu. Salah, yang pindahan dari Layo ke Palembang coba raise hand dulu. Siapa? Yang di sini. Oke, Grevita, siapa lagi? Grevita, Ageva, satu lagi siapa? Ada lagi? Satu lagi? Grevita sama Ageva sudah kuis belum sebelum pindah kemarin dari kelas Layo? Ibu matiin dulu ya sebentar ya. Sebentar ya. Kita tutup dulu perkuliahan kita minggu ini. Kita lanjutkan minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.